Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Glurambe dengan NIM B119162. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. Sebelum memasuki analisa kasus, saya akan menjelaskan tentang pengertian HKI dan pengertian merek. Pengertian HKI, hak atas kekayaan intelektual, HKI atau Intellectual Property Rights, merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seseorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. Hak milik intelektual dalam ilmu hukum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri, yang mana hak kekayaan industri tersebut terdiri dari paten, merek, desain industri, penanggulangan praktik persaingan curang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Pengertian merek. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Pengaturan merek di Indonesia pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, lalu diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Setelah ratifikasi keanggotaan WTO pada tahun 1994, selanjutnya pengaturan merek disesuaikan dengan TRIPS melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Memasuki analisa kasus, di sini saya mengambil kasus tentang merek Neurobion dengan merek Bioneuron. Merek Neurobion pertama kali diajukan dalam daftar umum merek melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 23 Februari 1970 dengan nomor 97171. Merek tersebut masih berlaku sampai sekarang setelah penggugat melakukan perpanjangan pendaftaran merek selama 4 kali. Dan terakhir kali pendaftaran diajukan penggugat pada tanggal 22 November 2011. Logo Neurobion milik penggugat juga telah didaftarkan pada 23 Mei 2007. Karena hal tersebut, penggugat menuding tergugat telah mengajukan pendaftaran merek Bioneuron atas dasar itikat tidak baik dengan meniru merek Neurobion dengan cara membalikan kata dari Neurobion menjadi Bioneuron. Mengingat pendaftaran merek yang dilakukan oleh tergugat dilandasi dengan itikat tidak baik dan meniru keterkenalan merek penggugat, maka berdasarkan pasal 4 junto pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Merek, maka merek tergugat harusnya tidak didaftarkan dan harus dibatalkan. Kasus ini berawal pada Januari 2015 di mana Merck mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pemilik Merck menilai bahwa PT Papros telah menggunakan nama merek Bioneuron tanpa sepengetahuannya yang memiliki kesamaan bentuk, ucapan, dan bunyi. Hal tersebut dianggap dapat membuat konsumen keliru dalam membedakan perusahaan pemilik merek yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal ini, PT Papros sebagai tergugat menganggap bahwa gugatan tersebut mengada-ngada sehingga tidak dapat dibenarkan. Majelis Hakim dalam Pengadilan Tingkat Pertama memutuskan bahwa pihak Merck sebagai penggugat dapat menguatkan dalil-dalilnya, sehingga pada tingkat pertama pihak Merck dimenangkan. Tidak terima dengan keputusan Majelis Hakim pada tingkat pertama, PT Papros mengajukan permohonan kasasi karena merasa bahwa Majelis Hakim dalam Pengadilan Tingkat Pertama terkesan memihak. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sangatlah bersikap memihak kepada termohon kasasi sehingga bertentangan dengan prosedur beracara dan melanggar asas mendengar kedua belah pihak yang berperkara.
Demikian kutipan dari salah satu memori kasasi PT Papron. Majelis hakim menolak permohonan kasasi tersebut dengan menyatakan bahwa majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum. Setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 29 Januari 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Februari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan judeks fakti. Dalam hal ini pengadilan niaga dan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum. Demikian pernyataan majelis hakim pada putusan perkara